peperangan yang terjadi di gerbang kota Madinah yang dikenal juga dengan perang Ahzab atau perang koalisi, dan ada juga yang menyebut dengan perang Khandaq, yaitu perang Parit. Ringkasan yang sudah kita sampaikan pada pertemuan bulan yang lalu, kita sudah sempat membahas bagaimana proses ataupun kejadian dari perang Ahzab itu sendiri, di mana sekelompok pendeta ataupun pemuka Yahudi yang berasal dari Bani Nadir, di mana Bani Nadir ini pasca perang Uhud diusir oleh Rasulullah SAW dari kota Madinah dikarenakan mereka telah membuat satu konspirasi untuk membunuh Rasulullah SAW. Akibat dari pengusiran tersebut, sebagian dari mereka banyak yang meninggalkan kota Madinah menuju kawasan Syam dan sekitarnya, dan sebagian yang lain tetap bertahan di dekat kota Madinah. Hanya saja mereka pindah ke lokasi yang lain, yaitu lokasi yang kita kenal sekarang dengan Khaybar. Khaybar ini menjadi tempat tinggal sebagian dari mereka, dan dari sinilah mereka kemudian merancang upaya untuk melakukan pembalasan ataupun balas dendam atas apa yang dilakukan oleh Rasulullah terhadap mereka. Cukup lama Bani Nadir menunggu upaya untuk melakukan balas dendam. Mereka menunggu dikarenakan mereka tahu bahwasanya di antara Quraisy dan kaum muslimin pasca perang Uhud terdapat perjanjian, yaitu 1 tahun pasca perang Uhud akan dilakukan lagi perang kedua untuk menentukan siapa yang menjadi pemenang sesungguhnya dari kejadian di Uhud. Karena kita tahu bahwasanya di Uhud ini tidak ada yang menang, tidak ada yang kalah. Di Uhud pada serangan pertama, periode pertama, jelas kaum muslimin yang menang. Akan tetapi setelah orang-orang Quraisy mencoba untuk melarikan diri, kemudian pasukan pemanah turun, maka Khalid dan pasukannya menyerang balik. Maka kita sebut periode kedua ini kaum muslimin yang menderita kerugian. Jadi sama-sama rugi, sama-sama menang, sama-sama kalah, sehingga belum bisa dipastikan siapa sebenarnya yang menang dalam peperangan tersebut. Oleh karena itulah Abu Sufyan menantang Rasulullah dan mengatakan, wahai Muhammad, kita akan bertemu lagi 1 tahun ke depan di lokasi yang sama untuk menentukan siapa pemenang sesungguhnya. Maka Nabi mengatakan, baiklah, kita akan bertemu 1 tahun lagi. Setelah 1 tahun, semangat untuk berperang, keinginan untuk membalas dendam sudah mulai hilang dari diri orang-orang Quraisy, sehingga meskipun saat itu memang mereka keluar dengan jumlah yang cukup banyak sampai 5.000 pasukan, hanya saja ruh ataupun keinginan berperang itu sudah hilang, sehingga mereka mencari-cari alasan untuk membatalkan peperangan tersebut. Maka kemudian Abu Sufyan mengatakan, ini musim kemarau, masanya kita untuk menanam bibit atau mulai bercocok tanam, maka lebih baik perang ini kita urungkan, kita balik untuk mulai bercocok tanam. Karena dari sisi perdagangan sudah habis. Setelah lokasi perdagangan mereka diblokir oleh pasukan kaum muslimin, mereka tidak bisa lagi melakukan perdagangan ke Syam maupun ke Yaman. Maka jalan satu-satunya untuk bertahan hidup adalah dengan cara bertani. Nah, karena itu adalah masa untuk bercocok tanam,
maka menjadi alasan. Dan ini kemudian mereka balik. Kejadian ini disebut juga dengan perang Badar kedua. Tidak ada perang, hanya saja di situ sempat ada pergerakan dan mereka tidak jadi menyerang pasukan Rasulullah yang ada di Madinah. Nah, melihat hal tersebut, orang-orang Bani Nadir itu merasa tidak puas. Mengapa? Karena mereka sudah memprediksi kalau terjadi peperangan, otomatis Nabi beserta pasukannya akan melemah, dan di saat itu Bani Nadir ingin melakukan pergerakan untuk menyerang atau gimana, tapi ternyata perang tidak jadi. Maka kemudian orang-orang Bani Nadir, 20 pemuka Bani Nadir bergerilya mendatangi satu persatu kabilah-kabilah Arab yang sekiranya mereka berurusan dengan Nabi dan mengajak mereka untuk menyerang Rasulullah. Jadi perang Khandaq ini, perang Panen ini berasal dari ajakan orang-orang Yahudi Bani Nadir yang mengajak Quraisy, Bani Ghatafan, Bani Sulaim dan lain sebagainya untuk mengumpulkan pasukan dari masing-masing kabilah menyerang Rasulullah SAW. Maka kita katakan perang ini juga disebut dengan perang koalisi, perang Ahzab, perang koalisi yang dibentuk oleh Quraisy dan didanai serta diotaki oleh orang-orang Yahudi. Maka terjadi penyerangan, 10.000 orang datang ke kota Madinah. 10.000 itu untuk masa itu jumlah yang sangat banyak, karena penduduk Madinah sendiri jumlahnya tidak sampai 10.000. Pasukan yang tersedia untuk berperang dari pasukan Madinah itu hanya sekitar 3.000 sampai 4.000 orang saja. 10.000 itu udah masuk perempuan, anak kecil, orang-orang yang sudah tua, yang sudah sakit-sakitan. Nah, ini yang datang 10.000. Dan parahnya lagi, mereka tidak menuju lokasi yang jauh. Contoh, kalau perang Badar, lokasinya di Badar. Kalau perang Uhud, lokasinya di Uhud. Ini tidak. Mereka ingin menyerang langsung kota Madinah. Dan ini adalah perang pertama yang langsung menuju pusat kota Islam, yaitu kota Madinah. Maka Rasulullah agak sedikit kebingungan, lalu mengajak para sahabat untuk bermusyawarah kira-kira strategi apa yang paling cocok untuk menghadapi mereka. Maka kemudian beberapa usulan datang, sampai kemudian muncul usulan dari Salman Al-Farisi yang memberikan saran untuk dibuatkan parit yang menghalangi perjalanan daripada musuh-musuh Allah tersebut, yaitu orang-orang koalisi Quraisy. Nah, kenapa strategi ini diterapkan? Apakah itu masih sempat? Kalau kita lihat dari tempatnya, di masa itu ternyata kota Madinah itu bagian yang terbuka ataupun bisa dilewati dengan berkendaraan itu hanya bagian utaranya saja. Bagian selatan, timur, dan barat itu tertutup bukit dan perkebunan yang lebat, sehingga tidak mungkin untuk ditembus dengan menggunakan kendaraan. Oleh karena itulah usulan ini kemudian diterima, lalu kemudian mulai digali sampai kemudian kita tahu ketika pasukan Quraisy datang, mereka kaget karena tidak menyangka bahwasanya akan ada parit yang besar. Parit ini dalam dan lebar. Jadi bukan cuma sekedar parit kayak parit got kita atau parit-parit yang ada di Batamindo ini tidak terlalu lebar, masih bisa diloncati. Parit yang dibikin oleh Rasulullah dan sahabat itu cukup lebar, sehingga tidak bisa diloncati oleh kuda yang biasa-biasa saja. Dan juga dalam, ditambah lagi Rasulullah untuk pertama kali mengerahkan seluruh pasukan. Kaum muslimin itu dikerahkan semuanya untuk menjaga parit, jangan sampai ditembus oleh pasukan Quraisy. Makanya dalam sejarah di situ tercatat bahwasanya parit itu benar-benar aman. Hanya 1-2 pergerakan yang bisa
mencapai parit yang dikuasai oleh kaum muslimin, tapi pergerakan ini pun kemudian diusir oleh pasukan yang menjaga dari para sahabat. Sampai kemudian kita tahu pada saat Rasulullah dan para sahabat sedang sibuk-sibuknya menghadapi serangan-serangan percobaan yang dilakukan oleh pasukan koalisi, ternyata kemudian Bani Quraisyah yang berada di belakang pertahanan, yaitu berada di kawasan sekitar Madinah, ternyata mereka berkhianat. Mereka berkhianat karena dibujuk rayu oleh orang-orang dari kabilah Bani Nadir. Ya, agar kalian tinggal menentukan sikap, ini jumlah orangnya banyak, mustahil terkalahkan. Kalau kalian berkoalisi dengan pasukan ini, posisi kalian akan aman. Maka Ka'ab bin Sa'ad itu kemudian termakan dengan provokasi Hujai dari Bani Nadir ini, sampai kemudian dia memutuskan untuk mengkhianati perjanjian dengan Rasulullah SAW. Pada saat itu sendiri sebenarnya Ka'ab dasarnya tidak atau enggan untuk mengkhianati, karena berbeda dengan Bani Qainuqa dan Bani Nadir yang memang ngeyel dan keras kepala. Bani Quraisyah ini menghormati perjanjian, cukup menghormati perjanjian, tidak menginginkan memecahkan atau memutuskan perjanjian dengan Rasulullah. Bahkan pada saat Ka'ab menerima perjanjian atau memutuskan untuk membatalkan perjanjian dengan Rasulullah, salah seorang penduduk Bani Quraisyah yang bernama Amir datang dan memprotes. Dia mengatakan, kenapa kita harus memutuskan? Bukankah kau tahu bahwa Muhammad itu orang yang menepati janji, bla bla bla. Tapi kemudian Amir ini ditangkap dan ditahan oleh pasukan Bani Quraisyah karena dianggap menentang keputusan dari pimpinan.